Pagi, shalom semuanya. Dan shalom. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita baca firman Tuhan, kita tundukkan kepala sebentar, kita minta kuasa Tuhan supaya firman tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa atas anugerah dan berkat kesempatan yang sungguh luar biasa Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh menghadap hadirat-Mu Tuhan melalui Zoom ini. Bapa di surga, ampuni segala kelemahan kekurangan kami, sucikan hati pikiran kami Tuhan, hingga kehidupan kami di hadapan-Mu tidak akan sia-sia. Dan sebentar lagi kami mau belajar firman-Mu Tuhan, teguhkan iman kami, urapi firman-Mu Tuhan yang sebentar lagi kami pelajari bersama dan kami renungkan bersama, hingga firman Allah ini boleh membentuk kehidupan kami untuk menjadi manusia yang sempurna, agar hidup kami kelak bila Engkau datang ke yang kedua tidak akan sia-sia. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang telah Engkau beri kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Bapa hamba yang sangat terbatas, biarlah Allah Roh Kudus yang tidak pernah terbatas, yang menyampaikan firman ini kepada kami. Hingga apa yang hamba sampaikan Tuhan bukan berasal dari hikmat manusia, bukan berasal daripada kepintaran manusia Tuhan, tapi benar-benar singkapan daripada Roh Kudus. Hingga firman Allah ini meneguhkan kami dan mendorong kami untuk lebih sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya firman Allah ini diberitakan. Hamba-Mu serahkan sepenuhnya hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya sapa kita dengan sapaan rohani. Shalom. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, dan saya harapkan agar kita semua yang ada di Zoom ini semakin hari semakin ada perubahan hidup. Ya, sekali lagi saya katakan, semakin hari semakin ada perubahan hidup. Nah, kalau kita mengadakan berdoa ibadah dengan firman Tuhan, tapi kalau tidak ada perubahan, Bapak Ibu sama Tuhan, sia-sialah jeripaya kita. Dan saya berusaha secara pribadi, ya, supaya setiap apa yang saya sampaikan itu benar-benar saya hidupkan dalam hidup saya. Tidak hanya seremonial belaka, tidak hanya simbol saja, bangsa Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan main-main, ya. Makanya Rasul Yakobus berkata, jangan hanya jadi pendengar, tapi harus menjadi pelaku. Dan itu kunci untuk mencapai kesempurnaan di hadapan Tuhan. Untuk mencapai keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Sering saya katakan di khotbah saya di Zoom ini bahwa kekristenan tidak menjamin kehidupan kekal. Ya, kehidupan kekal itu hanya orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-36. Seperti sebenarnya satu perikop itu bangsa Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Nanti baca di rumah. Ya, karena waktu kita di Zoom ini sangat terbatas sekali. Maka saya ambil dari ayat 36, ya, ayat terakhirnya. Di mana firman Tuhan berkata di sana, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu,
garis bawahi Bapak Ibu, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, kita harus melihat definisi merdeka itu adalah bebas. Ya, bebas dari jajahan. Yang menjajah kita selama ini adalah dosa. Ya, yang menjajah kita selama ini adalah iblis yang ingin memasukkan kita dalam penjara neraka. Tetapi puji Tuhan, Allah di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menebus kita, maka kita sebagai orang percaya kepada Yesus dikatakan sudah merdeka. Artinya sudah lepas dari hukuman. Hukuman apa itu? Hukuman mati. Binasa selama-lamanya. Itu harus kita tahu Bapak Ibu saudara Tuhan. Ya, saya dulu dijajah oleh dosa, dijajah oleh iblis mulai dari umur 1 tahun sampai 24 tahun. Karena saya serahkan hidup saya sama Tuhan 25 tahun. Dan mulai dari situ saya belajar. Dan saya melihat bahwa saya sudah bebas dari dosa. Ya, nah Bapak Ibu, kita melihat diri kita pada pagi hari ini. Ya berkata di sini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ia memerdekakan kita bukan agama, bukan gelar, bukan kepintaran, bukan kecantikan, bukan karena kita ganteng. Tapi firman Tuhan berkata, anak itu yang memerdekakan kamu. Baru kamu benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu, kehidupan seorang beriman harus terus berubah menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Itu pada hakikatnya orang Kristen harus mau berubah menjadi semakin berkenan kepada Allah. Doa saya setiap berdoa. Bapak Ibu, kalau diikuti silakan, tapi harus dilakukan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku, tuntun aku, pimpin aku, bahwa aku lebih lagi fokus, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar hidup saya tidak bercacat celah bila Engkau datang menjemput aku. Bapak Ibu, harus ada peningkatan. Dan puji Tuhan bukan karena kuat dan gagah saya masalah Tuhan. Satu persatu saya bisa lakukan. Ya, tidak seperti mengembalikan telapak tangan simsalabim udah berubah, tidak masalah Tuhan. Ada proses-proses. Tapi paling tidak kita punya kerinduan ya untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Punya niat, punya maksud. Daud mengemukakan beberapa perubahan hidup yang terjadi dalam dirinya. Kita sudah tahu Daud siapa. Dan kita tahu bagaimana perubahan yang sungguh radikal banget. Ya, yaitu bahwa dia menjadi lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang Kristen sekarang, Bapak Ibu, tidak ada bedanya dengan orang dunia. Percayalah. Ya, tidak ada bedanya dengan orang dunia. Padahal Yesus berkata, janganlah hidupmu serupa dengan dunia, harus berubahlah kamu, harus semakin berkenan kepadaku. Ada pernyataan tadi kemarin pagi bangsa Tuhan, 1 kali selamat, 1 kali selamat pasti selamat. Tidak ada firman Tuhan berkata seperti itu. Ya, keselamatan ada di dalam tangan Tuhan. Tapi saya katakan yang menggeser keselamatan untuk tidak kita alami keselamatan kekal itu adalah diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, meskipun usia lebih muda Raja Daud ini usaha Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan membuat dia menjadi lebih unggul, lebih terkenal, lebih berkenan kepada Allah. Ya. Nah, firman Tuhan akan mengubah hidup bila firman Tuhan itu direnungkan sepanjang hari. Ya, nanti baca di dalam Mazmur
pasal 119 ayat 97. Baca di rumah, tidak ada waktu di sini. Kata direnungkan di situ Bapak Ibu berarti dipertimbangkan atau dipikirkan secara mendalam. Nah, bukan hanya direnungkan merenung, ya. Direnungkan dengan merenung beda Bang saudara Tuhan, ya. Merenungkan nasib, waduh nasibku seperti ini, ya. Bapak Ibu saudara Tuhan, dipertimbangkan atau dipikirkan secara mendalam sehingga benar-benar dimengerti, bukan hanya maksudnya. Ya, contohnya, ya kita melihat suatu tulisan, ya orang ini mau ke Jakarta, contohnya bangsa Tuhan. Kita tahu maksud ditulis itu supaya orang tahu bahwa Sony mau ke Jakarta. Ya, nah Bapak Ibu tapi tidak mengerti tujuan daripada kepergian seseorang itu. Nah, ini yang harus kita tahu, dimengerti. Ya, maksudnya Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat ya bagaimana agar firman Tuhan dapat mengubahkan hidup. Ya, karena tema pada pagi hari ini adalah firman yang mengubahkan hidup. Ya, bukan gereja, bukan pendeta yang mengubah hidup kita, bukan pastor, ya, bukan organisasi, bukan gelar, bukan kepintaran yang mampu mengubahkan kita, tapi firman Allah itu yang mampu mengubahkan kita. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Firman adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Allah. Yang sanggup mengubahkan kita adalah Roh Kudus. Ya, itu salah satu tugas Roh Kudus setelah diturunkan ke bumi oleh Tuhan Yesus untuk bisa mengisafkan dunia, merubah hidup manusia dari yang jelek menjadi baik, dari yang jahat menjadi baik. Ya Bapak Ibu salah Tuhan. Tapi ada banyak, mohon maaf, ada banyak orang Kristen. Dia tahu Roh Kudus, tapi perbuatannya perbuatan dunia. Dan ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, yang sanggup merubah itu adalah hanya Roh Kudus. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana supaya Roh Kudus itu mengubah hidup kita? Nah, bagaimana supaya Roh Kudus itu memulihkan hidup kita hingga kita bisa berkenan kepada Allah. Dan ini yang saya berjuang sampai sekarang. Nah, Bapak yang salah Tuhan. Yang pertama, bangsa Tuhan, kita akan melihat di dalam ayat 31. Ya, dalam pembacaan kita tadi, Bapak yang salah Tuhan. Ya, kalau ada yang siap untuk membaca boleh Ibu Furki atau Ibu Nana atau siapa, silakan. Inilah yang bisa membuat kita diubahkan oleh Roh Kudus. Ya, ayat yang ke-31. Yohanes 8. Ya, pembacaan kita tadi. Ayat 31 demikian bunyinya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, Bapak Ibu luar biasa. Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi, orang imam-imam besar pada saat itu. Di situ dia berkata, makanya katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Bapak Ibu garis bawahi, orang percaya kepada Tuhan, orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, ya. Termasuk saya, termasuk Bapak Ibu yang ada di Zoom ini percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi bagaimana supaya kita diubahkan oleh Roh Kudus dalam ayat ini? Yang pertama, kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Ah, itu dia Bapak Ibu, ya. Kita tetap tinggal di dalam firman itu sendiri. Dan Yesus berkata, tanpa kamu tinggal di dalam Aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15, ya. Bapak yang salah Tuhan, boleh dibacakan kepada kita. Yohanes 15.
Di dalam ayat 4, coba dibaca, Bu. Singkat aja, Bu. Nggak kedengaran, Bu. Udah kedengaran. Nah, Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan Ya. aku di dalam kamu. Ya, Sama seperti ranting tidak betul. dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau Ya. ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ya. Demikian juga kamu tidak berbuah jika Ya. kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, garis bawahi, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa berbuah. Artinya, tanpa kita tinggal bersama Yesus, kita tidak bisa diubahkan, tidak menghasilkan sesuatu. Ya, kalau dulu saya penjahat, Bapak Ibu, lalu Roh Kudus turun, diubahkan, terus saya terus tinggal di dalam Yesus. Ya, artinya apapun yang kita lakukan harus atas nama Yesus. Tinggallah di dalam Yesus. Ya. Nah, kalau kita sudah tinggal di dalam firman Allah berkata, ya, kamu adalah benar-benar muridku. Nah, coba kita melihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering membaca Matius 28, ayat yang ke-19, 18-19. Di situ dikatakan, pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Bukan menjadikan jemaat. Tidak ada perintah Tuhan. Ya, pergilah semua ke bangsa-bangsa, jadikanlah semua bangsa-bangsa menjadi jemaatku. Tidak ada. Ya, hanya Yesus yang berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Itu jemaat Tuhan, bukan jemaatnya pendeta. Tapi ada banyak berkata, itu jemaatku, jemaatku. Aku bilang, rebut ya haknya Tuhan. Nanti kau rasain. Ya, setiap saya katakan, ini bukan jemaat saya, jemaatnya Tuhan. Nah, tugas kita sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, memuridkan, bukan hanya sebatas jemaat. Nah, di situ dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, kamu benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu yang salah Tuhan, kamu benar-benar muridku. Ya, supaya kita bisa dipulihkan atau diubahkan oleh Tuhan, benar-benar menikmati hidup kekal untuk selama-lamanya, yang harus kita lakukan yang pertama sekali, kita harus tinggal di dalam firman. Ya, kita bicara firman, kita bicara firman, kita bicara Tuhan, kita bicara Yesus. Bukan kita bicara gosip, bukan kita berdebat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, Bapak Ibu, untuk dilakukan. Ya, tapi karena sekarang orang paling hebat, sudah tinggi teologianya, sudah pintar melebihi lagi otaknya, sehingga kepintarnya keluar dari kepalanya, makanya mereka mau firman Tuhan diperdebatkan. Saya katakan di Zoom ini, saya bukan tipe untuk memperdebatkan firman. Saya tipenya mau berjuang untuk melakukan firman Allah itu. Ya, salah satu cara saya harus tinggal di dalam Tuhan. Apapun yang katakan firman, apapun yang saya katakan firman. Jangan mau fitnah. Ya, jangan mau jelek-jelekan orang. Ya, Bapak Ibu sama Tuhan. Nah, itu orang, nanti kita akan bahas. Ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Tuhan. Nanti ada ciri, dan ada firman Tuhan membongkar semua itu, bangsa Tuhan. Ya, bukan karena saya pintar khobat, tidak. Ada dasar Alkitab, makanya saya berani ngomong. Dan saya juga melakukan. Dan ini perjuangan saya sampai saat ini, saya harus mau tinggal di dalam Tuhan. Saya harus mau tinggal di dalam firman Allah. Yang kedua, kita akan baca ayat 32, Bu. Silakan, Bu. Jangan kita kemana-mana dulu. Yohanes 15. Ya, Bu. Nah, tadi pembacaan kita tadi, Bu. Oh, Yohanes 8 ya.
Ya, kita kan ada satu perikop di situ, Ya. Bu. Nah, Yohanes kita 8 ayat ayat 32. 32. Ya, ayat 32 berbunyi, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, Dan betul. kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, garis bawahi Bapak Ibu, memerdekakan, memulihkan, melepaskan. Nah, bagaimana supaya kita bisa merdeka, benar-benar merdeka? Kita harus hidup dalam kebenaran. Ya, Bapak Ibu yang salah Tuhan. Firman Tuhan jelas. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Yang kedua ini, bangsa Tuhan, kita harus mengetahui kebenaran dan hidup di dalamnya. Amin. Firman Tuhan tidak hanya sebagai seremonial aja kita baca lalu hilang begitu saja. Kita renungkan firman Tuhan, Bapak yang Tuhan, dan kita paham, kita mengerti, dan itulah yang memerdekakan kita. Ya. Hidup dalam kebenaran, artinya menghidupkan firman Allah itu dalam hidup kita. Ya, bagaimana caranya menghidupkan firman Allah itu, Bapak Pendeta? Selalu berdoa, ya, selalu ucap syukur, ya, selalu belajar sehingga kita bisa mengenal kebenaran. Kalau kita mau bahas secara teologi lagi, Bapak yang salah Tuhan, siapa itu kebenaran? Ya. Nah, Bapak Ibu, apa itu kebenaran? Bagaimana supaya kebenaran itu saya tahu? Bapak Ibu, tapi saya tidak ke sana. Bapak Ibu, kalau saya kupas pada pagi hari ini sudah selesai sampai jam 8. Boleh sih kalau Pak Hari, Bu Fuki kasih aku durasi 2 jam, 3 jam, boleh saya kupas. Siapa takut? Nah, Bapak Ibu, kita harus hidup dalam kebenaran. Galatia pasal 5 ayat 13, baca Bu. Galatia pasal 5 ayat 13. Ya, ingat jangan lupa bangsa Tuhan, supaya kita bisa diubahkan. Yang pertama, tadi Bapak Ibu, kita harus tinggal di dalam Tuhan, ya, tinggal dalam firman. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Terus Bu, Galatia pasal 5 ayat 13. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Amin. Terus. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, terus. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, Amen. Bapak Ibu, ini Rasul Paulus berkata, janganlah kamu yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan mempergunakan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, mohon maaf, bukan saya menjelekkan hamba Tuhan, dan ini kenyataan. Ya, Bapak Ibu salah Tuhan. Mereka khotbah di mimbar, bangsa Tuhan, pakai mimbar untuk bisnis, pakai mimbar untuk usaha, pakai mimbar untuk cari untung. Saya katakan kepada kita di Zoom ini, pelayanan bukan bisnis. Ya, pelayanan buka usaha. Ya, orang yang berbisnis, orang yang buka usaha pasti memperhitungkan untung rugi, Bapak salah Tuhan. Dan saya katakan kepada kita bahwa mimbar atau pelayanan atau melayani bukan mata pencaharian. Ya, Bapak Ibu, pelayanan kami di Pabulu, Bapak Ibu, sungguh ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu kalau saya merekayasa, Bapak Ibu. Kami tidak dapat apa-apa dan kami sukacita. Sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, 1 rupiah pun tidak, bangsa Tuhan. Ya. Kami yang beli bensin, kami yang makan minum, bangsa Tuhan. Kadang-kadang kami belikan gorengan, jajan untuk anak-anak mereka, untuk persekutuan kami beli gorengan, pisang, apa-apa itu, bangsa Tuhan. Kami pulang tidak dapat apa-apa, bangsa Tuhan, tapi kami sukacita. Ya, sukacita, ada semangat yang luar biasa karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan keselam Tuhan, ya.
kami pelayanan di Pabulu itu di Kalimantan Barat, Bapak salah Tuhan ya. Kami senang sekali. Ya, tidak pernah saya punya maksud untuk cari duit. Tidak ada. Kenapa? Di sini dikatakan janganlah kamu mau dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan, memakai kemerdekaan, kebebasan itu untuk kehidupan dalam dosa. Dosa bukan hanya merampok, Bapak Ibu. Ya. Merampok bukan hanya berzinah. Merampok itu bangsa Tuhan adalah dosa. Tapi bukan hanya itu dosa bangsa Tuhan. Kalau kita melayani mimbar, kita buat bisnis, kita hitung-hitungan untung rugi, itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena Yesus datang ke dunia ini, dia sebagai Allah, sebagai Raja segala Raja. Dia datang, dia berkata, aku datang di dunia ini bukan untuk dilayani. Artinya bukan mendapat untung. Dia melayani. Nah di situ dikatakan ditutup oleh Rasul Paulus, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih itu identik dengan berbagi. Kasih itu identik dengan pengampunan. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan. Kalau kita mau diubahkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Ya. Dan yang terakhir, ya, nanti kalau terlalu lama saya dimarahkan Pak Hari nanti. Saya tidak mau dimarahkan Pak Hari. Enggak Pak, silakan aja. Mau 2 jam juga boleh. Bercanda aja Pak Hari. Daripada kita tidak ketawa. Supaya nggak tegang. Yang terakhir ya, yang terakhir. Mari kita akan melihat ayat ke-33, Bu. Terakhir. Ayat 33 yang Yohanes ya, Pak? Ya, yang di situ tadi, Bu. Ya. Yohanes 8 ayat 33. Sampai ayat 34. Sampai ayat 34 demikian bunyinya. Ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Ya. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Betul. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Terus. Ayat 34 kata Yesus Ya. kepada mereka. Ya. Berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan dikemukakan pada pagi hari ini. Sekalipun kita sudah merdeka, sudah dibebaskan oleh Tuhan dari hukuman mati, tetapi kalau kita mempergunakan itu untuk dalam dosa, firman Tuhan berkata, kita adalah hamba dosa. Ya, hamba dosa. Kami adalah, itu orang Yahudi berkata, kami ini keturunan Abraham loh. Ya betul. Ya, kita berkata, saya ini orang Kristen loh, pengikut Kristus loh. Bayar perpuluhan, bayar ucapan syukur, suka memberikan sama pendeta, sama gereja. No. Ya, kalau motivasi kita untuk memberi sesuatu kepada Tuhan tidak sesuai dengan keikhlasan hati, maka itu adalah dosa. Dan firman Tuhan berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya hamba dosa, dosa memimpin hidupnya. Ya, nah kalau dosa memimpin hidup kita, kita dibawa ke arahnya dia dan membuat kita binasa. Maka saya katakan ada pernyataan kemarin pagi, 1 kali selamat tetap selamat. Saya bilang itu tidak bisa kita katakan. Ya, tetapi janji Tuhan pasti. Tapi yang menggeser keselamatan kita sehingga kita tidak bisa menerima janji Tuhan itu adalah diri sendiri. Ya, karena Roma berkata, Rasul Paulus berkata bahwa di Roma 6:23 bahwa upah dosa adalah maut. Itu jelas. Ya. Kalau Yesus hanya mati 1 kali, dan setiap kita berbuat dosa lagu minta Yesus mati di kayu salib. No. Ya, Yesus hanya mati 1 kali. Ibrani 9 ayat 27 nanti baca di rumah. Yesus hanya mati 1 kali.
Berarti kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus melalui kematian di atas kayu salib, berjuang untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Ya, berjuang supaya tidak hidup lagi di dalam dosa. Ya. Tidak ada yang sempurna di dunia Bapak salah Tuhan. Tapi saya katakan di Zoom ini kita berusaha, kita punya niat, ya, kita punya kerinduan supaya kita hidup utuh di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama dalam hidup kita. Saya katakan kepada kita, kalau kita mau diubahkan, yang pertama, kita harus tetap ada di dalam Yesus. Kita tetap hidup dalam firman, renungkan firman, baca firman, lakukan firman. Ya, berdoa sama Tuhan. Yang kedua, hiduplah dalam kebenaran. Jangan pergunakan kemerdekaan itu dalam dosa. Membungkus dosa itu dengan gaya hidup kita. Oh, aku sudah pendeta, aku sudah evangelis, aku sudah vikaris, aku pengerja gereja, aku majelis gereja. Tetapi hidup di dalam dosa, Bapak Ibu menipu diri sendiri. Maka pada pagi hari ini, bangsa Tuhan, mari ya, kita hidup di dalam kebenaran dan jangan hidup lagi di dalam dosa. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Allah supaya firman ini boleh benar-benar kita nikmati dalam hidup ini. Bapa di surga, firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup Tuhan Yesus mengubahkan kami dan berikan kami kekuatan agar kami berjuang terus untuk hidup di dalam firman, untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup tidak lagi hidup dalam dosa. Bapa, mampukan kami, sertai kami, siapapun yang ada di Zoom ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kami dipulihkan, kami diubahkan, dan menjadi utuh, menjadi sempurna di hadapan Allah. Dan hidup kami kelak tidak akan sia-sia. Jadikanlah firman Allah ini Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami untuk terus hidup dalam kebenaran Allah. Dan kami Tuhan Yesus boleh berkenan kepadamu. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami mempergunakan kemerdekaan yang kami lakukan. Kemerdekaan yang kami terima dari Tuhan untuk melakukan dosa. Membungkus hidup kami Tuhan dengan dosa. Bapa di surga, ampuni kami, sucikan kami Tuhan, hingga kami tetap berkenan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan hidup kami kelak tidak bercacat celah bila Engkau datang menjemput kami kembali ke pangkuan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang ada di Zoom ini tanpa kecuali. Tuhan, bawa kami lebih dekat kepadamu, bawa kami lebih sungguh-sungguh dan fokus kepada Tuhan, hingga hidup kami benar-benar merindukan Engkau, benar-benar Tuhan Yesus menikmati Engkau dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepada Bapa. Hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saya serahkan sama Ibu Foki. Tuhan Yesus memberkati. Dari link ini Tuhan, terima kasih Tuhan, Pak Allah yang luar biasa yang sudah memberkati Pak Hari, bahkan Engkau sudah memulihkan kesehatan Pak Hari Tuhan Yesus dari pasca operasi. Tidak ada tumbuh lumut lagi, tidak ada tumbuh lumut lagi Tuhan. Engkau sendiri sudah memulihkan secara sempurna, sudah mengangkat sakit penyakitnya, dan rasa nyeri-nyeri yang masih tinggal akan pulih semuanya, sehingga Pak Hari bisa beraktivitas dengan leluasa. Terima kasih dan memberikan hati yang kuat pada saat beliau sudah memasuki pensiun ini. Masa pensiun bukan masalah, tapi dia akan terus bekerja dengan Engkau Tuhan dalam mewartakan Injil-Mu, dalam melakukan firman-Mu, dalam bertindak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di antara kami juga ada Ibu Alfrida Tuhan, mari Tuhan Engkau terus bersama dia. Ini hamba-Mu Tuhan, mari Tuhan pakai dia turut dengan kehendak-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan. Semua kami adalah pelayan-Mu, semua kami adalah hamba-Mu Tuhan. Oleh karena layak kalau kami terus sujud di hadapan-Mu, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Ibu Nana Tuhan, mari Tuhan. Keluarganya Tuhan Kau berkati. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi masalahnya Tuhan, Engkau yang menyelesaikan Tuhan. Engkau akan memberikan pendamping yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan. Ada hadir di tengah-tengah kami juga Bapak Aris Sarwono Tuhan, mari Tuhan. Apa yang menjadi
masalahnya, pergumulannya. Engkau yang lebih tahu Tuhan, dan Engkau menyelesaikan dengan caramu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Dan kalau tadi ada hadir Liviana, mari Tuhan Engkau terus berkati dimanapun Liviana berada, juga Ibu Teli Tuhan, dimanapun berada beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami mau berdoa, teringat beberapa hamba-hambamu yang lain yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini, juga hamba-hambamu di dalam grup New Life ini. Mari Tuhan, untuk Bapak Pendeta Harun dan Ibu Eti Tuhan, seluruh keluarganya Engkau berkati Tuhan, juga Ibu Pendeta Muda Ripta dan seluruh keluarganya, Bapak Pendeta Edi Zakaria dan seluruh keluarganya Tuhan, Bapak Evangelis Evrianto, ya, Bapak Liman Handoko, juga Bapak Handoyo, Pastor Nelson. Mari Tuhan, semuanya, seluruh keluarganya Engkau berkati, Engkau lawat Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kemampuan. Engkau berikan damai sejahtera dan sukacita yang melingkupi keluarga-keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau Allah yang luar biasa. Dan juga mari Tuhan, biar terus Roh Kudus memimpin di dalam kesatuan, persatuan grup New Life ini Tuhan. Supaya ada kesehatian, supaya ada kesatuan roh, sehingga di dalam New Life ini juga terdapat damai sejahtera. Biarlah New Life bukan hanya sekedar untuk menghadirkan hamba Tuhan saja, tapi semua yang ada di tengah-tengah New Life Group ini akan menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami bergandengan tangan, semuanya Tuhan, dan Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur Tuhan. Engkau terus bersama-sama dengan kami. Dan kami akan melanjutkan doa syafaat kami Tuhan. Mari Engkau tetap bersama kami. Terima kasih jawaban doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ibu Mita, bangsa Indonesia. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang senantiasa Engkau berikan bagi kami dan keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami ingin melakukan kehendak-Mu Tuhan, menghidupi firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran dan taat akan Engkau, sehingga langkah-langkah tingkah laku kami dan perkataan-perkataan kami tidak mendukakan hati-Mu ya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk doa-doa syafaat yang sudah dinaikkan oleh Ibu Pungki. Kami percaya Tuhan Engkau mendengarkan dan Engkau tahu apa yang akan Engkau berikan kepada kami, pasti yang terbaik. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pungki secara pribadi, biarlah Engkau juga menyertai kesehatannya, Engkau menyertai juga di dalam segala pergumulan yang ia alami ataupun segala hal yang di dalam keluarganya, Engkau memberkati juga keluarganya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini masih ada kedamaian. Kami percaya Tuhan, pada saat-saat tahun mendatang yang akan ada pemilihan daerah maupun nanti pemilu pemerintahan kami percaya Tuhan Engkau yang akan mengendalikan semuanya. Engkau yang akan memberikan pemimpin yang terbaik bagi kami. Kalau sementara ini panutan kami dari Pak Jokowi dan Pak Maruf, biarlah Engkau juga yang memimpin, hikmat dari-Mu Tuhan untuk mereka memimpin bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di jajaran kabinet banyak anak-anak-Mu, di pemerintahan pusat maupun daerah juga banyak anak-anak-Mu. Tutup bungkus mereka Tuhan untuk memberikan terang-Mu di dalam pekerjaan mereka, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Kami juga serahkan untuk tentara-tentara kami, TNI dan Polri Tuhan, untuk menjaga keamanan wilayah. Kami percayakan semuanya di dalam tangan-Mu, baik keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan, baik mereka yang ada di pusat kota maupun di pelosok-pelosok daerah yang terpencil Tuhan, yang banyak masih ada gontokan atau pertikaian Tuhan, Engkau ada di sana. Engkau yang akan melerai, Engkau yang akan mengamankan semuanya. Kami percaya Tuhan kemurahan dan kebaikan-Mu itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, para pendeta, penginjil, misionaris, pastor maupun pelayan-pelayan altar di gereja-gereja yang di pusat maupun di daerah, baik juga gembala
gembala-gembala sidang Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu semua ini ada dalam genggaman-Mu. Biarlah mereka boleh memberitakan firman-Mu dan memberikan jemaat-jemaatnya untuk lebih mengerti dan apa pergumulan daripada gereja-gereja mereka Tuhan, baik dalam visi misi mereka, baik dalam pembangunan gereja, baik dalam pengembangan iman jemaatnya, baik di dalam keluarga dan problema mereka secara pribadi. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga tetap diberkati dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Alfrida, lanjut dengan doa bangsa-bangsa. Ya, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, pagi yang indah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur berterima kasih buat kasih setia anugerah pertolongan-Mu bagi setiap kami yang hadir di Zoom pada pagi ini. Kami bersyukur kami sebelum beraktivitas kami datang di hadirat Tuhan memuji memuliakan Engkau. Bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini kami diami dalam hidup kami. Biarlah firman ini Tuhan kami boleh lakukan dalam setiap hidup kami Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk berdampak bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu Pak Sony yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat bagi kami pagi ini. Tuhan terus memberkati hamba-Mu, pertambahkan hikmat marifat sorgawi. Biarlah dimanapun hamba-Mu melayani, sungguh-sungguh banyak jiwa-jiwa diteguhkan, dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami mau menopang bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin yang ada Tuhan, berkati tanam takut Tuhan. Boleh ada kedamaian di dunia ini, ada kedamaian di seperti di sorga. Kami berdoa buat bangsa saat ini. Kami belas kasihan Tuhan hadir di tengah-tengah kedua negara ini, mendamaikan mereka sehingga terjadi perdamaian antar kedua negara ini. Karena kami tahu dan sadar bahwa adanya perang kedua negara ini sungguh berdampak bagi perekonomian dunia, berdampak bagi perekonomian di bangsa kami ini Tuhan. Mulanya itu Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, mendamaikan mereka sehingga ada kedamaian bagi kedua negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat negara-negara juga yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Biarlah Tuhan membawakan setiap hamba-hamba Tuhan untuk ke sana, untuk memberitakan kabar keselamatan bagi mereka, sehingga juga mereka boleh sama-sama kami memperoleh keselamatan yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mau berdoa buat seberapa kami yang hadir di Zoom ini. Kami datang di hadirat Tuhan, membawa pergumulan-pergumulan kami sudah pasti berbeda-beda Tuhan, tetapi Engkau mengenal apa yang menjadi pergumulan kami baik secara pribadi, secara rumah tangga, keluarga, pelayanan, mungkin pergumulan ekonomi, keuangan, masalah anak-anak atau suami atau istri, atau pelayanan kami, pekerjaan kami, sakit penyakit, tapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam hidup kami, dan kami yakin Tuhan menjadi jaminan hidup kami, sehingga apapun yang menjadi persoalan, masalah, tantangan dalam hidup kami percaya kami boleh mampu melalui oleh karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan beraktivitas, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, melindungi, memberkati kami sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan buat berhasil. Kami terus menopang grup Onewilab ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap pengurus yang ada. Berikan mereka unity, kerjasama yang baik untuk saling menerima setiap kekurangan kelebihan yang mereka miliki, untuk memajukan grup ini sehingga grup ini sungguh-sungguh menjadi grup yang berdampak bagi orang banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita terus beraktivitas untuk memuliakan Tuhan.
Amin. Bapa di surga, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu untuk bersyukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini, di mana setiap pribadi kami boleh menghadap hadirat-Mu untuk memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang ikut jumpa pada pagi hari ini, hamba-Mu berdoa berkati mereka, Amin. berkati kesehatan, berkati pekerjaan, Amin. berkati Tuhan keluarga, berkati pelayanan mereka, Amin. hingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap orang sakit, ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam keluarga kami masing-masing. Bapa, Engkau jamah mereka. Bapa, sembuhkan mereka oleh Amin. kuasa-Mu, Dalam nama Tuhan. hingga mereka boleh disembuhkan melalui doa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dan izinkanlah kami Tuhan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengah hingga berakhirnya. Dan biarlah Tuhan sertai dan tuntun kami sepanjang hari ini, dalam kami beraktivitas, apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan kontrol kami, Tuhan tuntun dan pimpin kami, hingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan, boleh berkenan kepada Tuhan dan diberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak doa-doa yang kami sampaikan kepadamu Bapa, tetapi karena keterbatasan kami manusia, dan kami percaya bahwa Roh Kudus yang tidak pernah terbatas, yang sanggup menolong kami, menyempurnakan doa kami kepada Bapa di surga, hingga apa yang tidak pernah kami minta, apa yang tidak pernah masuk akal kami, apa yang tidak pernah kami duga, kami sangka, Tuhan sudah sediakan itu bagi kami setiap orang percaya dan orang yang mengasihi Tuhan. Hingga hari ini kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah Tuhan di dalam nama Roh Kudus menyempurnakan doa kami seperti doa yang sudah Engkau ajarkan bagi kami yang berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kami, kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, mari Bapak Ibu kita akan arahkan hidup kita. Kita akan angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Apabila engkau keluar dan masuk rumahmu, apabila engkau duduk dan apabila engkau makan, apabila engkau tidur dan apabila engkau bangun, Tuhan selalu memberkati, melindungi, memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kepada anak-anak-Mu, dan kepada seluruh keluarga-Mu. Sejahtera. Mari Bapak sempurna ini, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, berkat kasih karunia dan sukacita di dalam Yesus Kristus, dan berkat persekutuan Roh Kudus boleh memberkati, memelihara, melindungi Bapak Ibu sekalian, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kala kedua menjemput kita ke awan-awan. Pulalah dan bawalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima Haleluya. kasih Pak Sony, Pak Terima Hari. kasih Pak Sony. Shalom, shalom, Terima shalom. kasih. Thank you Pak Sony, Tuhan berkati. Terima kasih Bu. Pak Hari. Frida. Selamat pagi, Pak Hari. Tuhan Berkati. Pak memberkati. Haris. Thank Halo you. Ibu Rida, thank you Ibu Rida. Thank you Ibu Rida. Selamat Mama yang cantik. beraktivitas. Pak Aris, terima Shalom, kasih. Terima kasih semuanya. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Dalam semuanya. Terima Kita kasih live Bu bareng-bareng ya Rida. Pak Hari. Apa? Live Ya. bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya oke, silakan. 3, 2, 1. Baru kok 321. Memang rokok jarum sempurna 321. Mohon live duluan ya. Ya oke, 1, 2, 3. Ya.